string left, right, dan mid. Perkenalkan, nama saya Albertus dan Prabowo. Nama saya Selviana Novianti. Nama saya Aura Nurlinas. Nama saya Siska Sulistiani. Nama saya Rifa Aliyah. Fungsi string adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil karakter sebanyak n pada posisi tertentu. Fungsi string terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, left, yang kedua, right, yang ketiga, mid. Fungsi string berfungsi untuk memanipulasi teks. Dengan fungsi ini kita dapat bekerja dengan teks dengan berbagai cara. Misalnya kita hanya ingin menampilkan dari sebagian dari nomor seri teks dan kalimat pada sel tertentu dalam Excel. Lalu di sini ada beberapa operasi string yang biasa digunakan dalam umum. Contohnya ada left untuk mengambil beberapa karakter dari kiri. Mid digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari tengah. Dan right digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari kanan. Untuk selanjutnya yaitu cara menggunakan fungsi string. Yang pertama yaitu menggunakan fungsi string left. Untuk mengambil karakter dari sebelah kiri teks atau kalimat, kita bisa menggunakan fungsi string left, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan left buka kurung teks, numchart tutup kurung. Dengan keterangan teks yaitu teks yang akan dipilih dan numchart adalah jumlah yang akan dipilih. Oke, di sini aku akan bahas yang menggunakan rumus left. Di sini ada soal di mana di sini diketahui nama mahasiswanya serta nama kelasnya. Jadi di sini diminta untuk melihat mahasiswa tersebut sudah semester berapa dengan menggunakan rumus left, yang dimana dapat dicari dari karakter kedua paling kiri. Di sini ini pencet teksnya, lalu number course-nya itu berarti kedua, tutup. Dia ada di semester sini. Yang kedua yaitu menggunakan fungsi string mid untuk mengambil teks atau kalimat dari sebelah tengah. Kita bisa menggunakan fungsi string mid, yaitu menggunakan rumus sama dengan mid buka kurung teks, star 6, star chart tutup kurung, yaitu dengan keterangan teks yaitu teks atau kalimat yang ingin dipisah, star 6 yaitu urutan dimulainya teks yang akan diambil, dan numchart yaitu jumlah teks yang akan diambil. Di sini ada nama mahasiswanya, lalu ada kelasnya. Terus kita akan mencari jurusannya. Kita pakai rumus mid ya. Sama dengan mid. Terus ininya C2. Kita ambil yang kelasnya. 3,4. Kenapa 3,4? Karena ini dari depannya 3, terus kita akan mengambil 4. Yang kalau mengambil 4 SAKP bakal jadinya jurusannya SAKP. Yang ketiga yaitu menggunakan fungsi string rect. Untuk mengambil karakter dari sebelah kanan teks atau kalimat, kita bisa menggunakan fungsi string rect, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan right buka kurung teks, numchart tutup kurung. Dengan keterangan teks yaitu teks atau kalimat yang ingin dipisah, dan numchart yaitu jumlah karakter yang ingin diambil. Di sini ada nomor, ada nama mahasiswa, ada kelas, dan juga ada ruang. Oke, jadi kita akan mencari rumus yang kita akan mencari ruangnya itu. Oke, rumusnya yang pertama sama dengan, karena pakai right, kita tulis right sama dengan right. Terus kelas ini kan teksnya itu jadi pakai kelas C2, 3 tutup kurung. Kenapa 3? Karena ngambil dari sebelah kanan yang terakhir 1, 2, 3.
Oke, enter. Nah, habis itu kita ke bawah. Oke. Akan membahas soal praktik pertama yang di sini ada jenis tiket kayak bus, strip 23, struk jok. Di sini kita disuruh nyari kodenya. Kodenya itu dilihat dari sisi paling kiri, berarti menggunakan rumus left. Berarti left sama dengan teksnya, berarti ini number cards-nya itu 3 karena ngambilnya kan 3 karakter BUS, berarti 3. Nah, di sini sebelahnya ada detailnya itu bus ini itu apa? Berarti menggunakan fungsi if plus left. Berarti left text terus number cards-nya sama dengan, kalau di sini isinya bus berarti sama dengan bisnis. Kalau di sini isinya exe itu berarti eksekutif. Nah, kalau selain itu berarti isinya ekonomi. Di sini ada nomor kursi. Nomor kursi itu dilihat dari karakter yang tengah ini 23, 30, 25, 12, 27 itu berarti menggunakan rumus MIT, di mana MIT itu teksnya berarti ini tiket 5. Kenapa 5? Karena kita ingin mencari yang 2 ini, berarti dihitung dari sisi kiri 1, 2, 3, 4, 5. Terus habis 5 itu start numbernya kan 5, terus number cards-nya itu kenapa 2? Karena kita mau milih dua karakter 1, 2. Udah, habis itu di sini ada kodenya. Kodenya itu berarti lihat dari sebelah kanan right, berarti menggunakan right. Terus itunya teksnya ini kenapa 3? Karena dari sebelah kiri kita mau ngambil 3 karakter. Terus di sini ada detail, dimana yang tadi kita temuin kode itu dia tujuannya kemana, kayak di sini job berarti itu sama dengan Yogyakarta. Di sini BDG berarti dia isinya Bandung. Di sini Bal berarti itu Bali. Di sini Jak berarti itu Jak, tujuannya Jakarta. Di sini SB berarti tujuannya Surabaya. Nah, oke, jadi di praktik kedua ini kita akan mengisi baris-baris kolom yang kosong di daftar peserta pelatihan kelas accounting untuk pengelolaan biaya Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, di sini kita dapat tabel biayanya, yaitu ada kode, materi pelatihan, dan juga biaya. Kita disuruh mengisi bagian yang kosong pakai rumus. Nah, kita gabung rumusnya dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita gabung dengan fungsi left. Jadi lookup value-nya itu kita dapatkan dari huruf pertama, jadi dari sebelah kirinya, paling kiri yaitu left. Nah, kita ambil satu saja karena di sini kodenya itu ABCD seperti yang ada di sini. Jadi kita yang pertama itu ambil yang pertama saja, yaitu A, B, C atau D. Nah, lookup value-nya itu, kemudian selanjutnya kita pilih tabel array-nya, yaitu tabel biaya ini. Kemudian jangan lupa untuk di absolute agar tidak pindah-pindah tabelnya. Kemudian kolom index number-nya, yaitu kita mau mengeluarkan data yang kolom keberapa, 1, 2 atau ketiga. Nah, kita mau yang materi pelatihan, kita maka taruh angka 2 karena kita mau di kolom yang kedua. Kemudian untuk range lookup-nya kita tulis false. Enter, kemudian kita bisa tarik ke bawah. Nah, selanjutnya biaya kita bisa salin saja untuk rumusnya, karena kita yang berbeda hanyalah
pada angka kolom index numbernya. Tadi kita memerlukan pada kolom yang kedua, sekarang kita membutuhkan kolom yang ketiga, yaitu biaya. Jadi kita ganti kolom index numbernya yang ketiga. Kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, untuk shift pelatihan kita terdapat di sini keterangannya, yaitu keterangannya untuk kelas yang 0 sama dengan regular, untuk yang 1 itu sama dengan eksekutif. Nah, gimana? Kita gunakan if. Nah, pertama kita ambil angka yang paling belakang. Jadi misalkan ini kita gunakan fungsi right karena yang paling kanan ya. Karena yang paling kanan ini nah, kemudian value, jadi kita sama dengan 0. Nah, kalau paling kanannya ini sama dengan 0, ini kita tambahkan 1 karena kita hanya perlu satu angka atau huruf dari paling kanan ya. Nah, jika yang paling kanan ini sama dengan 0, maka value if true-nya regular. Petik regular. Nah, value if false-nya kita tambahkan if lagi. Jangan lupa untuk fungsi right-nya. D5 dan 1. Kemudian value if true-nya sama dengan 1 dulu. Jangan lupa sama dengan 1. Nah, value if true-nya itu kita petik eksekutif. Nah, jadi kalau misalkan 0 nanti munculnya regular, kalau misalkan 1 nanti munculnya eksekutif. Nah, jika tidak ada di situ, maka kemudian value if false-nya itu adalah no data. Maaf. Jadi ini kita jadikan teks ya. Jadi kita jangan lupa kasih petik untuk 1 dan juga 0-nya karena kita ubah jadi teks, bukan sebuah angka. Nah, jadi keluar di sini kita bisa tarik ke bawah. Nah, untuk yang ini no data karena di belakang ini adalah angka 5. Jadi yang ada kan hanya 0 dan juga 1, makanya kelima itu keluarnya no data. Nah, kemudian selanjutnya ada kelas. Nah, kelas ini kita sama gunakan if. Pertama kali menggunakan if. Kemudian karena ini ada di tengah-tengah, jadi kita gunakan fungsi mid. Teksnya yaitu D5 lagi. Kemudian start number-nya itu yaitu angka kelima atau karakter kelima. Jadi A itu 1 garis miring 2. Nah, kita perlu yang P, makanya kita tulis 3. Nah, kita perlu 1 aja, perlu 1 karakter saja, makanya kita tulis 1. Nah, setelah itu kita lihat di sini kalau misalkan sama dengan P, maka value if true-nya itu adalah kutip pagi. Nah, kita teruskan fungsi if-nya. Jangan lupa menggunakan mid lagi. Teksnya B5, 3 dan 1. Value if true-nya sekarang kalau sama dengan S, value if true-nya adalah
isian. Kita tambahkan lagi untuk yang terakhir if-nya, yaitu sama mid lagi B5, start number ketiga, karakternya 1. Value if true-nya kemudian kita lihat di sini, yaitu M. Jika sama dengan M, ketik M, maka value if true-nya adalah ketik malam. Jika tidak ada di situ, maka merupakan no data. Nah, jadi begitu teman-teman. Kita sudah mengisi dengan merumus VLOOKUP dan juga if digabung dengan fungsi string right, left, dan juga mid.